memakan waktu, kita, serahkan saja ke Mas Argo ya. Silakan Mas Argo, monggo dimulai aja, nanti kita mulainya dari Mas Argo presentasi dulu mungkin, 15-20 menit, kemudian nanti dari situ, kita akan ada sesi diskusi ya Mas Argo ya. Oh, Jadi baik. jadi jangan di presentasi kalau bisa sih ya memang diselesaikan dulu baru nanti kita ada diskusi setelahnya gitu, Oke, biar waktunya bisa lebih efektif. Baik, terima kasih, Mas Argo, monggo silakan, dipersilakan waktunya. siap. Aku coba share slide-nya ya, Om. Siap siap. Saya udah kelihatan full screen kan ya, teman-teman ya? Sudah. Sudah, Mas. Siap. Baik, makasih semuanya rekan-rekan. Aku nggak bisa, aku cuman pakai satu monitor aja, rekan-rekan. Jadi, tapi tadi Mas Rida udah sampaikan kalau misalnya ada diskusi, kalau ngebet banget boleh dipotong, tapi kalau mau diskusi nanti di belakang, lebih lama oke aja. Izin buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan atas kehadirannya. Jadi mohon izin, saya Argo Rianto dari Pertamina Hulu Indonesia. Kantornya di El Nusa. Saya diminta oleh Mas Rida untuk sharing. Jadi apa yang bisa di-sharing saya seadanya ini. Jadi saya sharing terkait ada discovery new play di spingan karbonat sequence di Mahakam, tepatnya di selatan dari Mahakam. Pertama-tama saya terima kasih dulu ke manajemen kami karena sudah mengizinkan Pak Oo dan tim manajemennya, tim board manajemennya untuk saya bisa men-share materi ini. Jadi judulnya Spingan Carbonate Sequence, New Exploration Play Within Mahakam Major Basin. Jadi di tempat secara lateral sudah major, vertikal secara major. Alhamdulillah kita menemukan play yang sebetulnya di tempat yang lain sebetulnya sudah diekspor juga, tapi kebetulan di posisinya PHM itu belum terlalu dieksplor. Kita lihat coba lokasinya di mana. Kok nggak mau jalan? Oke. Jadi ini lokasinya Mahakam, South Mahakam tepatnya itu ada di bagian timur dari Kutai Basin, di sebelah timur dari Balikpapan, kurang lebih 35 km ke arah tenggara dari Balikpapan. Nanti kita coba lihat atau kita diskusikan dikit terkait tektonik komponen dan stratigrafi dari spingan karbonat sekuen ini. Kebetulan ini tadi saya lihat ada beberapa kaliber terkait tektonik dan sebagainya. Ada Pak Hade, ada Mas Andrew dan lain-lain. Nanti kalau ada diskusi lebih detail nanti ke beliau aja ya, bisa sekalian. Oke, terkait tektonik, saya cuman membahas di sini bahwa komponen tektoniknya atau tektonik elemen yang menonjol di sini lokasinya itu ada di bagian bulatan ini yang aku kasih magnifier kuning. Jadi memang lokasinya di daerah di sebelah utara dari Adang Fault. Jadi ada tinggian, kemudian Kutai Basin ada di sini. Mana sih? Aduh, ininya kok nggak? Oke. Laser pointernya. Oke. Jadi ini ada Kutai Basin, di sebelah selatan ada Barito Basin, ada Meratus Mountain di sini ada Paternoster, ada tinggian. Jadi sedimennya dari arah northwestnya atau dari bagian barat kurang lebih atau utara, di sini ada tinggian yang mensuplai sedimen ke arah timurnya. Kalau Delta Mahakam secara yang ya sebetulnya semua ini part dari Kutai Basin, tapi sejauh ini kita yang sering mengenal adalah lapangan-lapangan besar seperti Tunu, Sangatta, atau Handil, Tambora itu ada di sebelah sini.
Nah, sementara kita agak di bagian selatannya. Kita coba zoom di bagian sini, di bagian apa namanya, South Mahakam, Mahakam bagian selatan. Bisa kita lihat sebetulnya ini lapangan South Mahakam terdiri dari gabungan dari beberapa eh, lapangan-lapangan kecil. Ada lapangan Jepang Petulang, ada Stupa, ada Jumlai, dan ini juga masih dicacah lagi di bagian utara merupakan partnya dari PHKT, Pertamina Hulu Kalimantan Timur atau Chevron, kemudian di selatan milik dari Pertamina Hulu Mahakam. Saat ini semuanya punya Pertamina ya, tentu saja. Nah, kalau elemen strukturnya ada dua alignment yang tua itu arahnya relatif lebih northwest northwest southeast, lebih miringnya lebih katakanlah barat-barat Laut Tenggara, sementara yang relatif agak utara selatan merupakan komponen yang baru. Nah, Neogen Structural Pattern. Nah, sementara yang membagi lapangan kita di sini yang di panah ini lebih Neogen Structural Pattern, ada fault kecil yang cukup subtle yang membatasi lapangan penemuan ini dengan yang sebelumnya di bagian barat Mandu dan Jembang Metulang. Adapun main tectonic mechanism di sini adalah gravitational glide atau gravitational sliding. Secara stratigrafik seperti apa sih lokasinya? Jadi sebelumnya kalau target di sebelah selatan itu merupakan spingan delta X sequence dan yakin delta X sequence utamanya ini dua main interval ini. Jadi dua main interval ini kalau di lapangan di South Mahakam yang dimiliki oleh PHM tadi itu sebagian besar mentargetkan spingan delta X sequence. Ada lapangan Jumlai menargetkan yakin delta X sequence, tapi sebagian besar spingan delta X sequence. Berbeda dengan di lapangan-lapangan PHKT, itu sebagian besar menargetkan zona yang lebih dalam, tapi ada juga yang yakin sequence dan ada spingan delta X sequence. Tapi mereka juga sebetulnya ternyata di PHKT juga sebelumnya sudah menargetkan ini spingan karbonat sequence yang sebelumnya tidak terlalu menjadi target utama di lapangannya PHM. Karena lebih banyak di interval ini justru pada saat melakukan pengeboran justru kita menemukan losis. Jadi sebagai zona hazard di interval ini. Sedikit membahas timeline eksplorasi di South Mahakam. Eksplorasinya udah lama, mungkin sebetulnya dari tahun 60-an akhir mungkin ya, cuman saya highlight dari tahun 71 sampai sekarang. Saya batasin menjadi dua, sebelum pre Pertamina total dan post Pertamina. Jadi ini untuk menunjukkan juga bahwa once setelah Pertamina juga eksplorasi juga makin intens yang kita lakukan di sini, banyak sumur eksplorasi yang kita kerjakan post 2018. Tapi ini kita mau tunjukkan bahwa di awal seperti ya standar kita akan menargetkan struktural. Jadi ada sumur Jumelai, Tunan, Mandu, ini ada tahunnya dibor. Kemudian sebelumnya juga sudah ngebor reef. Jadi ada Manggar, Marwat, Sepatu Kuda ini menargetkan karbonat. Tapi secara umum hasilnya negatif dengan minor oil and gas bearing reservoir yang ditemukan dan dites. Kemudian hingga di tahun-tahun 90-an akhir, 96, 99, ada ide untuk pengeboran ke bagian yang lebih dalam di SDS atau ke Yakin dengan high pressure dan konsep counter pressure. Jadi teman-teman mengembangkan atau total mengembangkan konsep itu. Ada beberapa paper yang membahas ini, yang baru ada papernya Mas Ahmad Ansari gitu ya, lebih detail ke sana. Kemudian hingga di tahun 2006, 2007 ada significant discovery di Ismandu dan West Tupa. 2012 dikembangkan, kurang lebih 5 tahun 6 tahun setelahnya alih kelola. Jadi memang belum dibandingkan dengan Mahakam yang di bagian utara, Mahakam di selatan ini ya memang sudah tereksplor, tapi secara produksi jauh lebih dalam tanda kutip lebih mudah dibandingkan dengan yang di sebelah utara. Kemudian hingga di tahun 2021 ada pengeboran dari Pertamina, Manfaat 1X Discovery. Konsep awalnya counter pressure dan HPHT, tapi kita juga menemukan unprognosed layer atau
sebelumnya diprognos tapi tipis, dan kita menemukan sesuatu yang lebih tebal dengan kita lihat ada efek dari growth fault di sana juga yang mengkonten silistiklastik. Nanti kita lihat. Nanti kalau bahasanya agak adik-adik yang ini bahasanya terlalu jelimet, nanti ditanyakan lagi ya, diulangi lagi aja. Oke, cara produksi ini mungkin forumnya Fosi, saya coba membawa juga secara produksi. Tadi disampaikan tahun 2012 diproduksi standar produksi di awal naik, kemudian plato sempat sekitar 3-4 tahun, kemudian sekarang sudah mulai decline. Nah, dengan decline ini ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan, salah satunya dengan mendevelop lapangan Jumlai. Jumlai di tahun 2002 dibor dari 3 sumur eksplorasi, dibor lagi ada 5, berusaha untuk mengatasi decline, termasuk tadi harapannya memang dengan eksplorasi kemudian langsung di develop juga untuk men-tackle decline seperti ini. Oke, agak sedikit muter mungkin, cuman disampaikan bahwa ada strategi dari kami untuk melakukan eksplorasi di secara umum lah ya di South Mahakam. Kita melakukan 3 komponen utama, borderless study. Jadi karena kita tadi sampaikan kita itu sebetulnya lapangannya sudah tua, kemudian tercacah-cacah dari sisi operatornya. Kemudian kita juga sudah cukup punya banyak data. Yang kita lakukan adalah merefine atau revamping atau mereproses seismik yang ada. Kemudian selain seismiknya juga kita merevamp ide-ide subsurface yang sebelumnya sudah ada, kita jahit lagi sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih robust. Harapannya apa? Harapannya kalau misalnya kita punya 3 hal ini, kita bisa menemukan sesuatu yang cukup baik lah. Contohnya penemuan di tahun 2021 itu Oman 41X. Oke. Sedikit tentang strategi yang dilakukan, borderless study. Jadi yang awalnya punya Chevron, punya Total, tidak ada tukar menukar knowledge dan sebagainya. Dengan adanya sekarang satu Pertamina, setidaknya kita punya gabungan dari beberapa orang, punya saling tukar knowledge. Secara regional kita bisa saling belajar, ada sintes yang bisa kita gabungin. Kemudian secara database ada beberapa data yang kita bisa gabungkan. Tentu saja memang ada sedikit challenge, ya tentu saja dengan regulasi ada satu. Yang kedua, karena setidaknya secara koordinat sistem, secara seismik dan setidaknya koordinat sistemnya berbeda. Yang satu metrik, yang satu feet dan sebagainya. Nah itu ada beberapa hal minor yang mungkin bisa kita lihat dari program ini. Kemudian seismik juga kita lihat lagi. Dulunya seismiknya noisy, multiple, ada gather flatness-nya juga nggak terlalu, masih ada undulate, tidak terlalu flat, sehingga kalau misalnya melakukan analisis FVO agak susah. Amplitude balancing itu misalnya ke yang di bagian mau mengerjakan FVO di bagian VAR-nya belum terlalu balance, jadi nggak terlalu kelihatan efek FVO-nya. Nah, kemudian dilakukan reprocessing, salah satunya menggunakan data 2020. Kemudian sudah menghilangkan beberapa noise, kemudian ada signal to noise ratio-nya juga naik, better layer continuity, dan kita juga bisa melakukan studi FVO dan inversion. Ini ada beberapa contoh studi yang kita lakukan, jadi ya step-stepnya nanti kita bisa ngelihat sih distribusi desainnya seperti apa. Kalau misalnya studi lebih detailnya, kemudian ini sebetulnya harusnya ini di atas. Jadi kalau studi dengan full, kita juga bisa ngelihat dengan spectral decomposition, kita bisa ngelihat channel-channel like feature yang lebih bagus dengan seismik yang baru. Mungkin teman-teman udah terbiasa gini lah ya, maksudnya spectral decomposition membagi seismik berdasarkan bandwidth-nya, low, mid, high frekuensi, kemudian kita blending. Ada beberapa software yang bisa menggunakan kita
macam-macam software bisa kita gunakan. Ada yang khusus memang untuk menggunakan untuk utilize metode ini. Selain itu ada juga selain data-data yang sebelumnya kemudian direproses, kita juga mempunyai data yang baru. Salah satunya data sumur manfaat ini juga bisa kita lihat yang sebelumnya interval ini losses gitu ya, karbonat semuanya. Ternyata kita menemukan ada sennya juga. Sennya kemudian kita sampel, cuttingnya kita bisa lihat ternyata silikanya cukup dominan, hampir 60-70% yang awalnya kita kita prognos di awal karbonat ternyata full karbonat ternyata ada silikanya. Kemudian kita tes juga di interval ini. Tadi yang apinya menyala di gambar itu ternyata radius of investigation-nya itu lebih dari 700 meter. Jadi cukup pelamparannya cukup cukup oke lah untuk yang barang ini. Oke, jadi itu kemudian kita melakukan revamping dari studi ini, revamping konsep dari yang awalnya menargetkan hanya di bagian bawah tetap ada konsep counter pressure trapping. Kemudian kita bisa melihat di sini ternyata ada fault yang growth fault yang mengontrol sedimen, sehingga sedimen yang awalnya sehingga atau asumsinya di bagian atas, di bagian hanging wall, di bagian upthrone, karbonat yang terekspos lebih banyak menghasilkan losses di lapangan-lapangan mandu Jepang Betulang. Di lapangan yang tanda kutip baru, kita justru menemukan klastik gitu ya. Itu yang bisa kita lihat. Itu aja mungkin jadi take away-nya lapangan-lapangan tua masih kita opportunity karena kita dengan datanya sudah semakin banyak kita selama kita bisa melakukan borderless bisa tetap mengeksplor kita tetap ketemu. Memang challenge-nya kita tempat apalagi kalau bekerja di lapangan tua itu memang playground-nya agak limited. Nah, ini sebetulnya kalau yang opportunity dan earlier collaboration ini message yang lain bahwa kita kalau pada saat mau mendevelop itu yang bahan yang tadi, kalau ini bahan kalau misalnya kita diskusi lebih ke yang gedenya, kalau dari awal kita udah ngobrol dulu dengan teman-teman development pada saat melakukan developmentnya juga akan lebih cepat lagi karena kita sudah tahu risknya, meregister risk-risknya. Mungkin itu saja. Ini ada beberapa referensi yang ini sudah banyak. Ada juga banyak referensi dari Mas Hadi. Kemarin saya cuma belum tuliskan di sini. Ada banyak banget juga regional. Itu mungkin teman-teman. Terima kasih. Mas Rida, berapa menit tadi saya? Banyak kan ya? Halo? Argo pas, Siap, pas. pas ya. Siap. Silakan Monggo. jika ada pertanyaan ya, di raise hand saja. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ada ini Mas Argo. Oh, siap. Ya, silakan. Ada Mas Diki Haris Hidayat. Om Silakan Diki, di siap Om Diki. Berat open. ini kalau Om Diki yang nanya ini, Om Rida. Iya, iya. Ampun. Assalamualaikum. Selamat sore semua. Izin, Mas Argo, presentasinya Siap. menarik banget, Mas. Siap, makasih Kebetulan Om Diki. waktu di total aku nggak sempet ngelihat shot Mahakam. Sama, saya juga baru ini. Mas Argo, yang terkait revamping subsurface itu, Mas. Siap. Tadi kan Mas Argo bilang sepinggan karbonat itu yang di hanging wall-nya, Mas ya. Terus dia ada fault, sedimentary fault gitu ya, Mas. Iya, iya, iya. Terus tadi Mas Argo bilang yang di sepinggan, yang di Mandu itu banyak losses gitu, karena mungkin karstified gitu kali Mas ya. Nah, aku tertarik sama ini Mas, justru yang di footballnya nih Mas. Siap. Kalau melihat konsepnya, si sedimentary fault ini kan juga kemungkinan bisa menyebabkan slope failure ya Mas ya. Ada nggak
mass transport kompleks gitu Mas di footwall-nya. Ini kalau lihat ilustrasinya kan submarine channel, submarine fan gitu ya. Kalau mass transport kompleks ada nggak Mas? Ya. Kalau MTC itu apa kok MT siapa? Mass transport kompleks itu ya, mass Iya, transport iya Mas. kompleks itu butuh butuh slope yang cukup panjang gitu nggak Om Diki? Karena ini Om Diki, jadi saya memang nggak, saya memang sengaja nggak menaruh skalanya, saya hapus. Cuman ini throw-nya itu nggak terlalu major Om Diki, dan ini masih mungkin saya tadi nggak menyampaikan secara detail. Ini masih di lingkungan shelf sebetulnya Om Diki, dari analisis biostratnya. Ada beberapa sumur di Mandu ini. Biostratnya memang masih lingkungan shelf, atau mungkin ya neritik kayak gitulah Om Diki ya. Masih shelf. Jadi belum belum yang Oke. belum ke slope apalagi ke batial gitu, belum sih Om Diki. Nah, Mhm. kemudian sebetulnya yang menjadi menarik sekali ini, jadi yang kelihatan seperti channel-channel ini itu kita kita drive-nya itu dari seismik, karena sumur-sumurnya sendiri sebagian besar dia duduk di karbonatnya yang biru-biru. Nah, dari seismik itu kelihatan ada ini memang belum tertembus oleh sumur. Jadi mungkin itu kalau memang dia sempat jadi maksudnya secara eksplorasi akan menjadi menarik. Kalau misalnya dia sempat naik atau sennya sempat stranded di sini, mungkin itu bisa jadi reservoir juga gitu ya. Dan ada juga beberapa memang kita lihat kayak apa sih, kayak semacam gule ya, semacam ceruk-ceruk kayak gitu. Nah, cuman memang risknya ceruk-ceruknya itu apakah sempat sempat ada sand yang stranded, atau memang dia gelontor semua ke ke arah ke arah si footwall-nya gitu, ke arah hanging wall-nya, ke arah down Siap, throne-nya Mas. gitu sih. Siap. Siap. Makasih Mas Argo. Ya, siap siap. Makasih Om Diki. Yang menarik juga sih mungkin sambil ini, nah sebelumnya itu kalau kita ngelihat, kita cermati sebetulnya di interval SCS ini, ini dari Jangfri 91. Jadi beliau-beliau ini memang sudah cukup cadas gitu lah ya. Jadi beliau-beliau ini pada saat menggambar karbonat, atau ya karbonat ini, mereka sebetulnya sudah melihat adanya slope di bagian seaward, di bagian jauhnya. Jadi sandnya itu ada. Hanya saja memang pada saat melakukan pengeboran di sumur-sumur sebelumnya, mereka belum pernah ketemu ada sesuatu yang stranded gitu. Nah, kita melihat di sini bahwa eh, bahwa selama ada accommodation space gitu ya di situ, kemudian di sini sebetulnya ada satu sumur katakanlah gitu, ada sumur bukan hipotetis, sumur stupa, sumur sepatu kuda. Nah, sumur ini ngebor di tinggiannya di karbonat. Nah, karbonatnya ini berfungsi sebagai, kalau dia sebagai penahan si klastiknya itu tidak jatuh lebih jauh ke arah slope-nya gitu. Nah, itu sih. Jadi ada yang menarik juga gitu di sininya. Jadi di uh, apa si plastiknya ini justru on lap di karbonat yang tumbuh di sini gitu. Jadi pada saat dulu palahan karbonatnya nggak dapat losis gitu. Itu mungkin, silakan Om Diki atau teman-teman yang lain kalau ada tambahan juga monggo aja, silakan. Oke, baik Kak Mas Diki. Mungkin next-nya bisa Mas Epo, silakan. Habis itu ada Kang HD, kemudian Mas Dipo. Silakan Mas Epo dulu. Suaranya kedengeran ya? Oh, udah Kedengeran clear, Mas clear. Epo, udah clear. Makasih atas kesempatannya Mas Rido. Ini mungkin mau nanya, ada dua pertanyaan sederhana sih. Yang pertama itu fasies karbonatnya apa gitu ya. Jadi kalau kita nge-refer ke fasies karbonat yang ada di Kalimantan itu kan, terutama di Kalimantan Mahakam bagian utara itu ada yang sebagai karbonat reef-nya gitu, sama ada yang Kalimantan platform. Dan di salah satu juga kan kelihatan tuh ya, ketika kita ke lapangan-lapangan Kalimantan, uh, makam bagian utara sana tuh punya
PKT juga, itu kan banyak karbonat juga, tapi ada yang patch, ada yang dari start, ada yang tipis-tipis. Sebenarnya kalau ini fase karbonatnya apa? Terus satu lagi ini untuk apa? Untuk di konsep ini kita yang paling besar risikonya apa ya? Apa expression risknya apa ya? Apakah catrok, health gitu? Paling gitu aja sih Mas. Siap. Oke, Mas Epo. Ya, Makasih. sama-sama Mas Epo. Mas Epo, ya terima kasih banyak atas ini mengklirkan juga benar sih. Jadi fasies karbonatnya apa? Apakah dia lebih ke apa? Ada apa sih istilahnya? Apakah dia ada build up gitu atau ada apa sih istilahnya? Ada sesuatu yang apa sih konikal kayak gitu atau seperti apa gitu ya. Kalau kalau build up itu memang ada di atau sebentar saya ambil bahasanya dulu. Self edge karbonat gitu. Nah, self edge karbonat itu mungkin di bagian ujung sini gitu ya, di sebelah sini di bagian timurnya. Kalau di sini ada karbonat-karbonat kecil yang tumbuh gitu ya, tapi pelamparannya memang nggak terlalu luas kecuali memang di bagian atas, di bagian hanging wall-nya, di bagian apronnya. Nah, sementara di lapangan yang Discovery ini memang agak mungkin agak rancu ya, karena intervalnya sepinggan karbonat sekuen Mas Epo, cuman memang target utama atau yang penemuannya ini justru memang karena di klastiknya untuk saat ini Mas Epo, walaupun memang di karbonatnya sendiri ada tapi nggak banyak. Nah, yang kemarin tested-nya sebenarnya dites semua, yang di karbonat juga dites, ada yang fracture juga malahan karbonatnya, cuman yang kita dapatkan yang cukup signifikan justru di interval sandnya Mas Epo di sini nih, di atas karbonatnya di sini. Jadi ada sand, ada silisi plastik yang duduk di atas karbonatnya atau on lap kalau misalnya kita lihat ada terumbu di sebelah timurnya Mas Epo. Itu sih. Jadi target utamanya justru memang di plastiknya. Ada memang tadi yang saya sampaikan ada karbonat-karbonat, cuman nggak ini dites juga, cuman nggak terlalu ini dan karbonatnya agak lebih tight di sini. Ya karena madi ya, karena lingkungannya madi. Kemudian risknya. Nah, risknya itu kalau di sini sebetulnya di awal risknya karena saya lihat di sininya apa klosurnya. Klosurnya sebetulnya terutama di bagian sini itu memang apa awalnya memang di sini nggak ada target sama sekali. Nah, setelah dibor ternyata sennya ada dan risknya dia ada tipping ke arah utara. Nah, tapi sebetulnya kalau dengan konsep bahwa tipping ke arah utara itu sedimennya semakin sedikit, lebih banyak shellnya, justru dia sebetulnya stratigrafik juga di arah utara. Jadi nggak ada isu dan udah proven, jadi udah nggak ada risk lagi sebetulnya karena udah ada Discovery. Dan ketika kita tes ekstensinya 700 meter itu belum ketemu boundary-nya. Jadi ya karena udah Discovery ya untuk case ini ya kitchen udah proven karena dia ngisi ke tempat kita dan ngisi ke bagian utaranya. Seal-nya kita punya apa intraformational seal, kita bisa lihat tadi ada sand cell dan sebagainya berulang sehingga dan kemudian di sini ada gimana nih ada isu shielding nggak di sini di bagian timur dan baratnya. Ketika kita tes pressure-nya masih original, masih hidrostatik. Jadi tidak ada isu kebocoran di fault-nya juga dan ada teman yang lain melakukan study fault seal analysis juga menunjukkan bahwa fault-nya sealing di situ. Mungkin itu sih Mas Epo, mungkin clear atau enggak ya? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Atau ada yang Terima kasih Mas. sami-sami Mas Epo. Om Rida. Ya, silakan. Baik, Kang Hade mungkin, monggo Kang Hade. Ya, makasih Om Ridho. Makasih Mas Argo. Sama-sama Sharingnya Master. insightful sekali. Aku Master. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi dengan diskusi sebelumnya sudah mulai clear gitu ya terjawab. Tapi yang menarik buat saya di slide ini dulu ya. Itu kan tadi disampaikan di
awal gitu bahwa kita punya tektonik grand yang secara umum ada 2 lah ya, kita bisa pisahkan yang northwest southeast gitu ya. Itu yang paleogen, kemudian yang utara selatan itu yang neogen. Artinya di sini kita bisa pilah bahwa di area fokus kita di sini itu berarti yang utara selatan. Nah, secara struktural style kalau kita lihat itu mungkin supply-nya gitu. Jadi di ini Mas Agus ya, Agus Susianto ya yang gambar. Mas Agus betul. Ya, Mas Agus ini kan secara umum kalau kita lihat di situ strike slip yang besarnya, kemudian kita punya semacam horsetail-nya gitu ya, splay dari sistem strike slip ini gitu. Nah kebetulan kalau di sini kita ngelihatnya karena tadi udah ada clue ya, udah dijawab juga berarti bahwa di sini adalah growth gitu, berarti ini stepping normal fault. Nah yang menarik adalah kalau kita coba kombinasikan gitu ya dengan stratigrafinya. Karena ini di forum FOSI ya, saya lebih banyak nanti ngomongin tentang sedimentologinya gitu ya. Nah di sini di sepinggan delta sequence itu ternyata kita punya erosion yang cukup besar tuh, berapa juta tahun tuh. Saya nggak bisa ngelihat nggak pakai kacamata, pakai headset. Sekitar Tapi 6 juta tahunan. Oke, 6 juta itu berarti mengerosi paket sekuen delta dari sepinggan ini gitu ya, dan itu yang mesti nanti dicari sama teman-teman tuh larinya kemana. Tapi kolom stratigrafi ini udah dimunculkan tuh di U95 ada gitu ya di slope sistemnya ya. Kurang lebih itulah produknya. Tapi yang menarik adalah kalau kita punya sistem splay ya secara struktural itu mungkin akan punya dampak yang lain gitu ya, bahwa tadi gitu ya di kemudian di umur atasnya, di sekuen atasnya menjelang Pliocene itu relatif bersih dengan ditandai dengan karbonat sekuen gitu ya. Nah ini yang menarik bahwa ternyata splay tadi secara umum terjadinya deformasi tadi gitu ya, splay fault tadi terjadinya setelah karbonat diendapkan. Nah berarti kan karbonat dulu gitu ya, berarti sekuennya hilang nih ya karena fasenya berganti dengan area yang bersih. Mungkin deltanya mati, switch atau ada fusion gitu ya. Nah di daerah ini masuklah itu sekuen karbonat, kemudian baru deform. Deformnya kan tadi stepping ya dengan model splay atau horsetail tadi gitu ya. Nah yang menarik adalah ternyata setelah itu dari hasil pemboran tadi Mas Argo sampaikan ada losis. Artinya ada kemungkinan dia either dia exposed by uplift lagi, berarti ada reaktivasi fault gitu ya, atau kedua si levelnya drop sehingga si karbonat ini kemudian tersingkap atau terekspos gitu ya, menimbulkan diagenesa ditandai dengan adanya losis tadi gitu. Nah yang menarik berarti minimal kalau begitu ada 2 kemungkinan kita harus mencari seterusnya nih ya, bahwa tadi hasil erosi tadi larinya kemana, dinepinya di mana, itu bisa jadi play baru gitu ya. Yang kedua turunnya muka air laut atau misalnya ya kalau saya sih menduganya ini kayaknya si level drop ya karena akan sulit gitu ya tektonically, berarti harus dilawan gitu ya, dilawan balik yang tadinya sudah sesarnya turun gitu ya, kemudian harus invert. Tapi agak susah ketika kita bilang produknya ternyata growth fault ya. Di downtroll-nya ada yang digambarin sama Mbah Thomas itu kan ada ya di situ pola-pola pengisiannya. Tapi anyway berarti kita punya 2 tuh paling tidak si level drop sama erosi tadi gitu ya yang harus dikejar berikutnya. Nah mungkin itu yang menjadi upside potensial gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah dengan 600 berapa tadi ya hasil DST-nya belum ketemu boundary atau boundary-nya sampai 600 atau 700 meter tadi? 712 cuman belum ketemu itu. 712 belum belum ketemu. Iya betul. Nah itu sebagai sandbar atau sebagai apa fasiesnya Mas Argo? Menarik itu soalnya. Betul. Cukup Kita lebih laterally ke cukup luas soalnya. Laterally cukup luas. Kayaknya lebih ke self bar Mas. Jadi lebih Self ke bar. self bar, sandbar atau self bar dan sebetulnya itu hampir dikit lagi aja. Kalau 700 mungkin 800 itu mungkin nyentuh fault yang ada di barat. Tapi kalau secara fasies belum ketemu tuh Mas.
Artinya kan Yes, kalau yes. ketemunya sama boundary-nya berupa fault, berarti secara lamparan lateral si facies sandstone ini bisa lebih luas lagi gitu ya, atau Betul, punya betul, teman yang lain gitu. Nah itu betul, mungkin jadi tambahan. betul. Itu Ya, sih ya, mungkin ini yes. aja. Ya, makasih, Jadinya makasih. diskusi ya. Maaf. Enggak, makasih, enggak, benar. Makasih. Menarik. Ini saya coba juga plot beberapa sih, memang bener Mas, atau flattening gitu Mas, Mas Ade. Jadi kita juga ini ada kemarin sempat ngobrol sama Pak Billy juga sih, karena kita ada diskusi gitu ya. Jadi kita coba lihat juga memang tadi yang Mas Ade sampaikan juga memang valid gitu ya. Jadi memang secara umum kita sebetulnya di apa ya, di high stand gitu ya. Fase kita di high stand. Cuman memang ada beberapa periode-periode kecil kita bisa melihat ada si levelnya sedikit lebih drop lagi. Nah, pada saat sedikit lebih drop lagi, misal di U7 MF7 itu ya, atau misalnya di atas 75 gitu, kita bisa lihat sennya memang gelontorannya lebih banyak di situ. Nah, apakah itu mana yang menyebabkan mana? Apakah dia decouple? Maksudnya eh apa, penurunan, maksudnya si rotasi dari voltnya itu karena pembebanan, atau memang, atau barengan, saya nggak tahu apakah dia dikopel sama si karena sedimennya jadi lebih banyak sennya, terus dia jadi growth voltnya jadi lebih lebih ya gravitasional menambahkan. Itu saya nggak tahu juga sih, atau seperti itu, memang seperti itu mekanismenya ya. Tapi idenya memang ada fase-fase tertentu di mana inline ketika si levelnya lebih drop, dia akan membawa sen lebih banyak ke posisi ke posisi basinalnya, ke posisi lebih distalnya. Mungkin itu sih. Sama Iya, ini mungkin, iya, sama ini sedikit bisa mungkin Mas dicari Ade. ini juga. Oh iya, Yes, Mas. mangga, silakan. Ya ini Mas Ade. Jadi teman-teman, kalau kita plotkan juga sih memang kita bisa ngelihat di sini. Ini sebelah, ini distance, ini apa ini? SU, ini dari S ke U, selatan ke utara. Kemudian ini ada beberapa layer katakanlah gitu ya teman-teman, kita bisa lihat ada layernya. Nah, semakin ke arah ujung itu memang ujung ke utara, maksudnya ke arah utara, sedimen ketika dia si tronya makin gede, di kiri tronya makin gede, itu dia akan ketebalan sedimennya akan sedimen dalam artian sedimen yang ukuran butir reservoir ya, itu akan makin tebal. Nah, ke arah utara dia akan menipis. Nah, ini juga maksudnya secara containment akan bagus, karena ke utara dia akan silty atau shelly. Jadi dia akan mengkonten hidrokarbon di area-area di selatan gitu. Itu. Monggo Mas Hadi, silakan. Ya, ya ini menarik nih. Tadi nggak ditampilkan. Ada beberapa yang saya hide memang, Kalau takut ini. ya nggak apa-apa, paham. Jadi kalau lihat dari plot yang ini kan kayak default system analysis kan kayak apa sih istilahnya ya, diagram apa sih? Allen Row itu ya, Allen ya. diagram ya. Nah, tapi teman-teman udah masukin juga dengan ketebalan gitu ya, diplot dengan data lain. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat dan kalau analogikan ke daerah rifting gitu ya, setting di rift basin gitu, kita punya yang namanya transfer zone. Jadi si pada dasarnya kalau di bagian-bagian downdrawn gitu ya, memang secara trough dan heave gitu ya, vertical displacement di tengah dari fault itu akan sangat puncaknya gitu ya, paling besar gitu, paling tinggi displacement-nya. Nah, makin ke fault tip, ke ujung-ujungnya akan semakin kecil gitu ya vertical displacement-nya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita punya gambaran bahwa ini menjadi suatu accommodation space bagi pengendapan, maka di bagian ujung dari fault ini menjadi jalur atau fairway. Nah, bisa kebayang ya, jadi arahnya tuh dari utara ke selatan nih kalau saya ngelihat dari sini, bener nggak Mas Argo? Betul, yang ini dari selatan ke utara, betul. Yang ini Iya. ya.
dari Ya, utara ke berarti selatan. tumpukan sedimennya, jadi paling banyak kalau dibikin esopah gitu ya, akumulasi sedimen dari ground fault filling sedimen ini akan terakumulasi di bagian paling dalam atau deposit centernya lah ya, kurang lebih dari fault system ini gitu. Dan itu Betul. mungkin akan berlanjut kecuali di blocking sama karbonat ini. Kalau di sini digambarinya kan terbuffer sama build up yang ada gitu ya. Dan Betul. umurnya sebenarnya antara uptrend sama downtrend sama nih. Kalau dugaan saya, karena faultnya itu baru terjadi setelah si karbonat ini dibentuk gitu ya, atau karbonat ini ada. Jadi kalau misalnya bisa berharap makin ke utaranya, berarti makin ke arah barat gitu ya, mungkin teman-teman bisa dapatkan Insight Valley, dugaan saya. Indeed ya, Bisa jadi ada sih play Mas. lain gitu. Ada. Betul. Ada dari seismiknya, ada yang kelihatan tadi Mas Thomas gambarnya agak Incising kayak ya. ceruk. Ya, incising betul. Ya, incisingnya. Ya itu bisa dikejar, Mas Argo. Siap Mas. Oke, kelamaan di saya. Silakan yang lain. Siap. Makasih. Sama-sama, makasih Mas Ade insight-nya. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Dipo, silakan Mas Dipo. Halo, suara saya kedengaran, Mas? Clear. Kedengaran Om Dipo. Oke, apa kabar, Mas? Baik Om Dipo. Pertama-tama selamat berbuka dulu nih yang di Balikpapan nih, udah buka di Balikpapan nih, Mas. Oh, udah buka ya? Sana ya? Ya. Oke. Pertanyaan pengen tahu aja sih, Mas, cara petroleum system kalau kita ngincar yang karbonat ini seperti apa ya, Mas? Mungkin itu yang pertama, mungkin aku cepat aja. Sama alasan pilih karbonat yang sepinggan ini yang di lead miosenya kenapa ya? Soalnya kalau kulihat di kolom stratigrafi kan itu di Kutai Basin tuh ada 3 kalau salah karbonatnya, ada di early Miocene, Babulu limestone, kemudian ada Marwat juga di middle sama di lead. Apakah di 3 karbonat ini udah ada akumulasinya, Mas? Atau ada proven field dan sebagainya? Kalau misalnya ada dari spesifik accumulation-nya, propertinya seperti apa ya? Mungkin itu aja sih, Mas. Ditunggu di Balikpapan, Mas. Kalau mau kolaborasi boleh. Siap Om Dipo. Pertanyaannya sedikit tapi kayaknya jawabannya kayaknya panjang itu kayaknya itu. Jadi harus ke Balikpapan kayaknya. Tapi sekilas saja kalau untuk yang di bawah di Marwat, sebentar mana ini? Marwat yang di bawah ya. Di bawahnya yakin ini ada Marwat, itu kita udah menargetkan itu di tahun ini 2024 ya. 2023 lalu kita melakukan pengeboran di sana. Challenge-nya apa ya? Namanya juga lebih tua, tentu saja dia akan ya semakin tight gitu ya. Kalau misalnya karbonat itu agak, setahu saya ya, sependek yang saya tahu dia berbeda dengan klastik yang misalnya akan sementasinya setidaknya dia mempunyai tren sementasi yang lebih berbeda atau lebih cepat dibandingkan dengan plastik. Jadi kebayangkan kalau misalnya dia ditargetin yang bawah, dia akan lebih challenging, kecuali memang ada hal tertentu atau ada sesuatu yang menyebabkan dia menghasilkan secondary porosity. Misalnya tidak harus terekspos ternyata ya, karena misalnya ada yang namanya di bawahnya lagi sebetulnya ada karbonat oligosen di tempatnya, setahu saya sebenarnya di Ruby, di lapangan di South Makassar ya, lapangan punya Mubadala. Di situ menargetkan oligosen, karbonatnya belum pernah terekspos. Tapi dari paper yang saya baca, setahu saya dia merupakan ada water yang di-expel dari shell-nya. Dia katakanlah melarutkan karbonat yang ada di rendahan, graben di situ. Kemudian ya yang terisi karbonat yang ada di situ, debris karbonat yang ada di lapangan Ruby tersebut. Nah, kemudian kenapa kok fokus kita sekarang di karbonat yang ada di SCS gitu ya, yang umurnya sekitar 5 juta tahun. Pertama dia masih shallow sekitar 1.500-an, 2.000-an gitu ya. Kemudian secara petroleum system sudah proven, sudah ada
kitchennya sudah ada, migrasinya udah berjalan ke situ, tudungnya sudah ada, gitu kan. Jadi semuanya sudah ada di situ. Kemudian karbonat kalau yang memang kami selama ini memang agak lebih tricky gitu ya, karena memang kan suplai sedimennya cukup masif gitu ya, sehingga karbonatnya mungkin bukan karbonat yang tipe yang yang lebih madi lah, bukan grindstone gitu ya, yang bagus untuk reservoir. Mungkin itu dari saya. Kalau ada teman-teman yang lain mau menambahkan, silakan, mungkin yang lebih fasih terkait karbonat, silakan teman-teman. Jadi itu tapi kita sudah mencoba semuanya Om Dipo, bukan mencoba semuanya, kita sedang mencoba untuk melihat semua karbonat di ini. Apalagi dengan sekarang ya kita kondisinya produksinya decline, kita harus melihat segala reservoir, mau di dalam, mau di tengah, mau di atas, kita lihat semuanya. Itu sih Mas Dipo. Siap, terima kasih Mas Argo, Mas Rida. Ditunggu kolaborasinya Mas. Studi-studinya aman tuh Mas. Bisa kolaborasi tuh. Siap. Baik, oke, udah 17.30 Mas Argo, masih bisa kan ya? Satu lagi nih. Siap. Satu lagi mungkin Mas Eko, silakan Mas Eko. Iya, Assalamualaikum Mas Rida, Mas Argo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, menarik Mas. Kebetulan memang dulu sempat lihat lah ya prospek ini. Nah, kalau boleh tahu tebalnya berapa sih Mas untuk sennya? Oh, ini Mas Eyau. Siap. Betul kan ini Mas Eyau? Iya betul Mas Argo. Siap. Ini tebalnya cukup yang dites aja sekitar 20-an, 25 meter Mas Eko. Oke, 25 meter ya. Iya. Iya. Tadi kan kita banyak bicara sedimentologi ya. Kalau misalnya kita lihat 20 meter itu kan memang cukup tebal, terutama di self bar gitu ya. Nah, dari seismiknya sendiri tadi hubungannya dengan seismik, terutama karena memang tadi belum ada yang nanya tentang seismik ya. Nah, kalau misalnya dilihat ini kan kita kalau misalnya kita lihat dari kedalaman 1.500 sampai 2.000, kemudian ketebalan 20 meter, berarti secara korelasi dengan seismik ini cukup bagus ya. Dan yang di-apply di sini tadi dari gambar self bar itu, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada inversi simultan, kemudian juga ada spectral dekomposisi ya. Yang representatif melihat penggambaran dari sedimennya itu dari mana ya Mas Argo? Siap. Punten ya. Aku musiknya sebelah persis jadi aku tuh. Ya, tadi Mas Eko. Jadi kalau sebetulnya untuk yang spektral dekomposisi atau lebih frekuensinya lebih oke, lebih masih cukup frekuensi kontennya masih cukup sampai high frekuensi, itu mungkin sampai di sekitar 1.600-1.700 Mas Eko, karena once dia udah menghit karbonat yang agak cukup tebal ini ya, yang mungkin dari 1.700 ke bawah terutama, itu dia mulai frekuensinya udah nggak sekaya yang di atas-atas. Jadi gambar yang kita lihat ini sebetulnya ini agak di atas yang channel-channel, tapi setidaknya kita punya analog bahwa oke, channelnya itu bentuknya seperti ini dan dia datang dari arah ini, lebarnya seperti apa. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau dari yang kita coba lihat Mas Eko, untuk dengan yang inversi simultan, pertama sih kita pengen lihat dulu untuk ngebedain setidaknya antara klastik sama karbonat, karena dia kan yang satu high dense, yang harapannya yang silikanya lebih dominan, untuk yang plastiknya sedikit lebih low dense, dan itu bisa kita bedain terpisah gitu ya Mas Eko di sini. Jadi kita coba plot dari AI sama VP-nya,
kemudian ini karbonat lebih kelihatan di bawah, jadi lebih harusnya karbonat yang di atas yang biru ini, kemudian yang masih terlihat terpisah gitu. Ini juga bisa kelihatan di sini VP/VS-nya ke kanan karbonat, yang lebih ke plastiknya ke kiri. Nah, dengan mencoba dari plot itu kita coba bedain, setidaknya untuk litologi sih agak cukup bisa didiskriminasi mana yang lempung, gamping, dan pasirnya gitu, Mas Eko. Memang kalau misalnya hanya dari spektral dekomposisi gitu ya, atau dari amplitude, memang saja directly kayaknya memang agak tricky, karena dia udah interkalasinya agak ini, Mas Eko. Terlebih ada karbonat yang cukup tebal tadi, Mas Eko. Mana tadi? Iya, yang di sini nih. Gitu, Mas. Jadi memang harus agak ke inversi sih, Mas. Iya, kebayang Mas Argo. Challenge-nya memang kita misahin dari litologinya ya. Nah, Iya, iya. yang bikin saya penasaran, tadi kan kita bisa lihat distribusi lah ya, distribusi sedimennya, baik itu dari spektral ataupun dari inversi, pemisahan dari litologinya. Nah, untuk fluidanya bisa kelihatan nggak Mas Argo dari pengalaman ini? Kalau fluidanya sebetulnya dia kayak mengenhance sih, Mas. Kalau dia pasir dan gas, Oke. dia akan tetap secara kuadran dia akan misah lagi. Jadi sebetulnya harusnya lebih lebih prudence, lebih bisa lagi membedakan kalau dia gas. Cuman concernnya data kita memang belum terlalu, data yang ada shear-nya itu, Mas Eko, di case kami itu memang nggak banyak, hanya 1-2 sumur. Nah, tapi kita bisa ngelihatnya sih kalau selama dia ascend dan posisinya di puncak struktur, kita bisa lebih yakin bahwa dia hidrokarbon di situ sih, Mas. Apalagi tadi kan pelamparannya cukup bagus ya. Jadi sampai 720 meter belum ketemu boundary, jadi case-nya berarti harusnya melamparnya relatif jauh kayak gitu, Mas Eko. Ya, siap Mas Argo. Terima kasih banyak Mas Argo, sharing Sami-sami. menarik, dan teman-teman alhamdulillah hasilnya bagus ya. Mudah-mudahan Amin. dapat lagi, karena memang seperti yang disampaikan Kang Hade juga, mungkin pertama kita fokus ke mencari reservoirnya ya. Tadi secara sedimentologi, kemudian secara tektonik kita bisa lihat di beberapa tempat. Secara model juga Mbah Thomas juga udah buat ya beberapa. Nah, memang yang seperti waktu kita lihat ini juga, memang yang sulit memang memisahkan antara yang terisi fluida atau hanya dia reservoir. Nah, nanti mungkin bisa lebih di-engage lagi mungkin ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari beberapa data, terutama data VS yang memang terbatas, mungkin beberapa sumur yang nanti akan dibor harus cukup banyak juga nih untuk data VS-nya ya, terutama untuk DT VPVS-nya. Itu aja Mas Argo, hatur nuhun, ini menarik sekali ya. Terima kasih Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Eko ya, Mas Argo. Ada lagi mungkin Mas Argo yang mau disampaikan? Udah ada sih Om. Ya, terima kasih sudah ini juga teman-teman mau menghadiri sampai selesai juga waktunya untuk menghadiri presentasi sama diskusinya, sharingnya juga. Saya juga dapat ilmu juga. Terima kasih sekali teman-teman. Iya, baik. Terima kasih Mas Argo. Kita juga, saya mungkin ini ya, Pak Ipo tadi bilang masih di jalan, Mas Riki juga. Jadi mungkin sebagai gambarannya memang terima kasih nih Mas Argo udah mau sharing di kita, di FOSI mengenai potensi SCS ya, sepinggan karbonat sequence, di mana sebenarnya ketemu sesuatu yang baru ya buat masa depannya di South Mahakam atau di Kalimantan. Mungkin terima kasih Mas Argo atas pemaparannya luar biasa sekali, dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah
mengikuti sampai 17.37 ya, karena kita bentar lagi akan buka puasa, bagi yang menjalankannya. Kemudian, mungkin, dari Ngabuburit Fosi, sekian, sampai ketemu lagi di talks berikutnya, nanti, akan kami sampaikan lagi, blasting-nya. Terima kasih, semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berbuka bagi yang di Fosi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. semuanya Terima kasih, teman-teman. Mas, sehat-sehat semua. kasih. Terus Mohon nih, izin ya pamit ya teman-teman. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Angga yang jauh-jauh, makasih. Waalaikumsalam. Salam.